Bersyukur banget kamu ya punya aku. Apa jadinya kamu kalau nggak ada aku? Itu kamu Coba lagi gini, mikir. kau kasih tahu. Nggak akan ada loh yang betah laki-laki sama kamu nongkrong ngobrol sama kamu begini. Betah nggak guys? Betah, Ada betah. nggak guys? Jujur aja terus. Ada nggak guys? Coba ada cowok nggak yang betah guys? Apalagi laki-laki itu harga dirinya tinggi. Terus ngedengerin omongan bini nggak nyambung. Wah, lebih Enggak. baik gua ngopi keluar. Katanya nggak ada. Iya, serius. Tapi aku berhubungan sama kamu tuh sebenarnya cinta terlarang. Ah, Dulunya cinta terlarang. iya. Karena dilarang sama nenek aku. Hmm. Terus aku labrak. Karena aku ngerasa garam dan terigu bisa bersatu. Hmm. Akhirnya ketika bersatu, justru nenek aku bilang nggak boleh bercerai. Oh. Gara-gara nenek aku. Ketika berarti pilihan aku itu memang ngelabrak, ngelawan nenek aku, tapi malah nggak boleh cerai. Jadi aku tuh milih memang dari sampah-sampah aku ambil, dan itu adalah pilihan tepat untuk menikahi sampah-sampah. Aku cari yang budak. Iya. Dan justru di antara semua orang budak, aku ambil kamu memang tepat. Nyatanya ada berlian. Di sampah itu ada berlian, Kan tapi dia berbentuk sampah. waktu aku dulu sendiri ya ngeduda gitu ya, kan banyak tuh cewek-cewek yang deketin aku ya, mereka nggak gerak cepet, nggak kayak kamu gitu. Jadi kamu tuh tahu ini nih, Mana berlian? ini berlian nih yang kotor ada di tumpukan sampah. Ini kalau diambil dibersihin jadi intan permata. Jadi mereka itu cewek-cewek di muka bumi itu Betul. nggak nyampe ke situ pikirannya. Karena dia melihat aku cuma Tapi kenapa geblek, nenekku nggak setuju? gelo gitu. Tapi nenekku udah bilang jangan nikah dengan sampah. Heeh. Kenapa? Karena sampah itu kotor, menjijikan. Tapi nenek aku setelah kita nikah, Nah. nenek aku bilang nggak boleh bercerai, Betul. harus Artinya pertahankan. gini, Apa yang kamu sampah, udah ambil? sampah kalau diolah itu bisa bermanfaat. Jadi jangan lihat sampahnya, tapi sampah kalau diolah itu bisa menjadi manfaat. Satu, pupuk. Sebenarnya bukan sampah, Kedua, bukan plastik. sampah, bukan sampah. Kamu itu dunia kodok, Ih, makin gak nyambung. bukan. Kita berbeda. Kamu dunia capung. Kalau aku dunia sapi, keluarga aku sapi semua, keluarga kamu capung semua. Sapi. Jadi keluarga sapi aku, nenek sapi aku tahu bahwa sapi itu nggak cocok dengan capung. Dan nenek aku bilang, kau boleh nikahin kecoa, gajah, kura-kura, serigala, kecuali capung. Tapi ketika aku udah nikahin capung, ngelawan, nenek aku malah bilang, jangan pernah kau menceraikan dia atau aku marah. Dan dia, Ini. Kalau- sapi akan berubah jadi Kalau capung. kakek aku pernah bilang gini, jangan nikahin orang gila. Kakek aku, kalau kamu udah nikahin orang gila, ya jangan ceraiin dia, rawatlah dia sampai dia sembuh. Nah itulah kakek aku dulu pernah bilang gitu. Ya aku rabas aja, aku terabas. Pokoknya nggak mau, aku pengen sama orang gila. Ya tapi jangan ceraiin ya, dirawat ya, supaya dia nggak kelayaran kemana-mana, jalan-jalan ke sono-sono, ke sana ke sini, dirawat, nggak boleh ditinggalin. Gitu, kakek aku bilangnya gitu. Kau nggak aku masih pakai binatang loh. Binatang yang lucu, capung. Kok jadi ke gila sih ya?
Jadi ya udah, nggak boleh cerai kata kakek. Jadi kakekku bilang dirawat, jangan dilepas. Ya gitu. Sebenarnya nggak boleh kamu tuh nikahin orang gila, apalagi nggak waras. Ntar kamu Tapi, pusing, ntar kamu gini. pulang. Enggak, tenang aja, aku Nenek. bisa kok ngerawatnya. Pelan-pelan diterapi dulu. Ayo digini-gini. Kalau dia ketawa, kita ketawain. Kalau dia ngomong kita gituin. Ntar juga dia sadar sendiri kok, kek. Aku bilang gitu. Gini ya. Jadi keluarga sapi aku, nenek aku bilang, keluarga capung tuh mereka itu setan. Mereka tuh nggak waras. Binatang lain waras, tapi capung doang yang nggak waras. Jangan pernah kau nikahin dia. Tapi malah kau bilang aku yang gila. Iya, pada dasar itu ke situ. Makanya sampai sekarang kan aku masih terapi, masih proses. Makanya aku kuat, karena pesannya kayak gitu, jangan ditinggalin. Ntar lama-lama sembuh kok. Rawat aja dengan baik. Dia ngomong dengerin. Ya itu resikonya kamu. Kan kakek udah bilang, jangan nikahin orang gila. Terus kamu datang ke rumah untuk nanya, nggak kuat, gila. Ya emang gila, sabar. Dirawat pelan-pelan, suapin, ngobrol, ajak. Ya, dia mau ke jalan, mau ke jalan raya, temenin. Ya itu umpamanya dia mau ngamen, temenin. Gitu. Oh ternyata gitu. Rawat, jangan ditinggal. Dia kalau ditinggal bahaya nantinya. Ya, ngamuk kemana-mana. Gitu. Kamu kayaknya sayang banget ya sama aku. Ya tuh anaknya berisik. Gitu. Urusin deh. Kayaknya pada berisik. Nggak mempan sama aku, Mbak. Kamu yang punya juru kuncinya. Jadi harus sabar, Pik. Kayaknya di antara, iya, aku bingung ya, makanya aku kok sama nenek aku bilangnya nggak boleh cerai ya sama capung gitu. Padahal nenek aku juga yang ngelarang. Berarti sebenarnya itu Tapi bisa. Capung dan sapi bisa bersatu. enggak. Bisa. Semua sapi itu lemah. Cuma aku sapi yang beda, sapi yang kuat. Makanya aku ngelabrak nenek aku mau nikah sama capung. Karena cuma orang yang kuat yang nikah sama keluarga capung. Tapi bisa sapi dan capung itu bersatu. Sebenarnya boleh menikah, tapi lu kuat nggak gitu? Iya. Bisa kok, bisa bersatu. Tadi mau ngomong apa, saudara Arya? Sapi dan sapu bersapu? Iya. Sapi dan capung itu bisa bersatu. Oh bisa. Bisa lah. Karena pada sejatinya. Sejatinya. Iya. Emang tadi aku ngomong apa? Sejatinya. Iya. Iya. Sejatinya. Nah, semua makhluk itu bisa bersatu. Baik. Apapun itu bisa bersatu. Maupun binatang kek, mau apa bisa bersatu. Baik. Gitu. Lalu kenapa nenek aku bilang capung dan sapi tidak bisa bersatu? Bisa bersatu. Nah berarti nenek aku bohong. Bisa bersatu. Kenapa dia ngomong gitu? Cuman gini. Contoh ya gini ya. Sapi nongkrong sama capung. Pasti pembahasannya beda. Sistemnya capung itu terbang ke sana kemari. Ya. Nah, kalau sapi dia mager. Ya, ngasih makan rumputan, begitu aja. Ketika mereka bersatu, ya, mengobrol-ngobrol, ada sesuatu yang nggak nyambung, nggak ketemu.
Intinya lu mereka berdua berbeda Stres. prinsip. Iya, Jadi lu tertekan dua-duanya. tetap bisa bersama tapi lu beda prinsip. Iya itu. Nah, itulah seperti itu. Ya ular nongkrong sama harimau nggak bakalan nyambung. Kayak gitu. Tapi mereka bisa bersama, saling memahami. Oh, si ular maunya begini, kesono, ya kan? Oh, si harimau begini. Tapi tujuannya nenek aku ngomong gitu, berarti kau sama aja bilang nenekku salah pendapatnya. Nenekku tuh yang paling benar. Mm-mm. Kenapa? Berarti kau menuduh nenek aku salah. Sedangkan itu udah ilmu turun-menurun. Kayaknya gini, boleh. Masalahnya semua sapi nggak ada yang kuat nikah sama capung. Tapi cuma si sapi yang badung ini, yang ngeyel, dia tahu neneknya itu sayang sama dia, suka-suka dia lah, mau nikah sama capung kek. Karena dia tahu kok dia mampu. Nyatanya pas habis kita nikah, nenek aku bilang gak boleh bercerai. Kau rawat capung itu. Aneh kan, nenek aku pelin-pelan. Padahal nenek aku di keluarga udah termasuk yang A ya A, B ya B. Yeah. Itu ada ilmu yang disembunyikan ya, seperti wasiat. Wasiat apa nih? Kok wasiat? Kami nggak paham nih. Kok wasiat? Kami nggak paham. Kok bisa ada wasiat ini? Gini ya, ada harta karun Kok yang karun-karun? terpendam. Makin parah ini nggak paham ya kami. Kami nggak paham. Kok ke karun-karun? Ada harta karun Oh iya, yang itu tersebulung, Serbulung. terselubung, Oh. yang hanya bisa mengambil harta karun jika dia mengambil di daerah atau teritorial yang bukan kesapi-sapian, dan dia melanggar undang-undang sapi, dia melanggar, tapi ternyata justru itu boleh, cuma dirahasiakan. Masalahnya kalau misalnya si capung yang jago ini kan pangeran, si capung yang beda dia, capung yang berlian nih, beda dia, capung yang magic, yang keren, yang wow capung ini. Jika dia ditemukan oleh semua sapi tahu harta karun itu, bahaya. Bisa semua sapi itu bahagia nikah sama capung. Iya. Jadi inti ceritanya gimana tuh rumusnya? Bahwa Gini contoh ya. Contoh aja ya. Mama kamu melarang kamu bergaul, atau nggak boleh banget nih bergaul atau sama dia gitu. Tapi kamu ngotot. Tapi pada akhirnya mama kamu bilang boleh. intinya Jadi kamu lebih tahu hatinya mamamu daripada mamamu. Kayak gini loh, kamu makan permen karet Ebi boleh, padahal ngeri buat Ebi untuk umur kecil makan permen karet. Dia bilang bisa, aku bisa. Akhirnya boleh karena dia mampu. Masalah anak-anak lain gak mampu, takutnya ketelen. coba intinya, ambil intinya biar penonton gak stres. Ambil intinya. Intinya mau undang-undang sapi atau undang-undang capung, mau UUS atau UUC, yang benar itu mengacu kepada UUK, yaitu undang-undang kebaikan.
Jika sesuatu yang niatnya itu baik, itu akan baik. Kok kayak pancoran ya, muter-muter ya. Kayak daerah pancoran tuh Sudirman situ, Bundaran HI. Kamu beruntung banget gak sih punya istri aku? Kayak dulu kamu makan ikannya di kolam ya. Muter-muter ngomongnya. Makanya Pink kalau makan ikan tuh jangan dari kolam. Kolam mah di situ aja, ngublak-ngublaknya di situ aja. Makan ikan tuh dari laut biar pengetahuannya luas. Jadi ngomongnya tuh nggak muter gitu. Intinya itu keren sih. Bisa. Oh keren. Intinya kok keren. Aku bilang nggak usah ngapain lu cerita si sapi sama si capung sih Pink. Kalau intinya cuman keren, mendingan lu dari tadi aja ngomongnya Arya, gue nikahin lu karena lu keren, selesai. Terus nyokap gua nggak setuju, nenek gua nggak setuju, tapi Arya keren, ya udah, tapi nggak boleh cerai ya. Udah intinya begitu. Kok gue kan bilang intinya ini membahas soal pernikahan yang kata nenek lo nggak boleh, tapi jangan cerai ya, jangan pisah gitu. Tapi lu labrak. Nah itu sapi capung, terus permen karet si Ebi dibawa-bawa, nggak boleh makan permen karet. Intinya ya ke harta karun dibawa-bawa. Terus intinya apa? Keren. Capek gua dari tadi. Wah, jauh. Keren. Udah tong sampah dibawa-bawa. Kotoran dibawa-bawa. Akhirnya cerita kakek gue yang dulu katanya nggak boleh nikah sama orang gila dibawa-bawa. Cuma jawab intinya apa? Intinya sih keren. Sesimpel itu. Gue mah ngedengerin. Udah dari Blok M sampai Bogor, cuma keren doang terakhirnya. Tuh penonton itu nyeduh Indomie gara-gara nungguin akhir cerita kamu loh. Sampai dia tuh masak Indomie pakai telur nggak pakai sesin, kelupaan. Nungguin cerita akhir kamu loh, sambil dia masak Indomie. Begitu dia mau makan, intinya keren. Capek-capek gue masak mie nungguin si Pingkan. Kenapa sih kamu lucu banget? Gemes deh. Dari tadi aja ngomong ya begitu. Enggak nih ya, ada aku jujur banget. Kamu kalau lagi nge-live gitu, kamu tuh otaknya berpikir keras gimana caranya biar lucu gitu. Enggak, natural aja. Orang nih ya. Tapi kok bisa lucu? Ping, orang ngelucu itu ya udah bawaan. Beda halnya orang ngelucu dibuat-buat. Orang juga nggak bakalan ketawa Ping kalau orang ngelucu dibuat-buat. Aku mah ambil kehidupan aku sehari-hari sih. Aku mah makanya kan aku pernah bilang sama kamu. Dulu aku bujangan nongkrong waktu masih sekolah. Tongkrongan kalau nggak ada aku nggak rame. Itu teman-teman sekolah aku mengakui itu semua. Wah kalau nggak sehari sepi, kagak ada yang lucu, nggak ada yang inian. Gitu. Cuma kamu kenapa kalau kayak gitu kayak anuan itu kenceng-kenceng? Kok anu-anuan? Itu biar ngebuktiin kalau kamu tuh keren gitu, kenceng-kenceng gitu. Oh, ntar dikencengin lagi ya. Anu-anuan di bawah. Aduh. Bing, sebenarnya kau ada otak nggak sih, Bing? Kayaknya malu tuh bunting lu, Ping, pembagian otak ketinggalan deh. Urutannya, kuponnya. Makanya dapetnya sedikit otaknya. Ibarat kurban mah lu telat. Minta daging ke RT. TV itu gak ada gimmick. TV itu nggak ada gini. Amin nggak